Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam jumpa kembali di dalam khotbah Minggu Sunday Blessing. Bersama saya Billy Elia yang akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan di hari Minggu yang penuh sukacita ini. Dan di edisi 30 Juni tahun 2024 ini, kebenaran firman Tuhan akan mengangkat judul benar tetapi tidak berkuasa. Nas firman Tuhan terambil dari Injil Markus, pasalnya yang pertama, ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, di hari Minggu yang penuh sukacita ini, kami mau membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, kami mohon tuntunan dan pimpinan Allah Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kami, supaya kami betul-betul memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau mengerti akan firman-Mu dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Topik bahasan kita kali ini mengenai benar tetapi tidak berkuasa. Seperti apakah kenyataannya? Di dalam kitab suci digambarkan bahwa ahli-ahli Taurat, mereka juga bisa disebut sebagai guru atau rabi dan pengajar-pengajar kitab suci. Tetapi ketika mereka menyampaikan pengajarannya, ketika mereka menyampaikan firman Tuhan, orang-orang tidak merasakan ada kuasa di dalam apa yang mereka sampaikan. Itu sebabnya alasan kenapa khotbah hari ini berjudul benar sih, tapi tidak ada kuasanya. Ya, saya berharap saudara jangan menjadi orang-orang yang cuma sekedar menyampaikan kebenaran firman yang terdengarnya benar, terdengarnya runut, terdengarnya teratur, tetapi tidak mengandung kuasa. Mari kita berkaca dari Perjanjian Lama dan juga sepanjang Alkitab kita di Perjanjian Baru, bahwa para utusan-utusan Tuhan, katakanlah seperti Musa, ia diutus Tuhan untuk berbicara kepada Firaun. Ya, Musa tidak percaya diri. Musa tidak yakin karena ia melihat kepada dirinya tentunya ya. Dan Tuhan memarahinya. Harusnya ia tidak berfokus kepada dirinya. Tetapi ia harus berfokus kepada Tuhan yang menyertai dia. Dia memang kecil, tidak usah kita konfrontasikan lagi. Musa itu memang orang biasa. Tetapi Tuhan yang menyertai dia luar biasa. Jadi ketika ia berjalan menemui Firaun di dalam ketakutannya, ia mulai menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Ia menjadi messenger of God. Ia menjadi pembawa pesannya Allah yang disampaikan kepada Firaun. Setelah ia menyampaikan, Firaun mungkin saja akan berpikir, ini sebuah ancaman. Aku tidak takut dengan Musa. Dia tidak punya pasukan. Namun disinilah yang saya katakan, Musa tidak hanya mengucapkan pesan Tuhan yang benar, tetapi ada kuasa Tuhan juga yang menyertai ucapannya. Tuhan meneguhkan ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Musa itu dengan tanda-tanda yang heran, dengan kuasa mujizat dan tulah-tulah yang terjadi di tengah-tengah orang Mesir. Ini saudara ya, contoh benar dan berkuasa. Di dalam Perjanjian Lama juga ada seorang nabi besar bagi orang Israel yang bernama Elia. Dia orang yang karib dengan Tuhan. Elia diutus Tuhan untuk
untuk menemui seorang raja Israel bernama Ahab, untuk memberikan teguran yang keras kepada Ahab. Dan ia mengucapkan sebuah nubuatan mengenai masa kekeringan yang panjang. Dan dia juga akan berkata, sekian tahun akan mengalami kekeringan, dan setelah ia berdoa, hujan pun turun sesuai dengan janji Tuhan. Dengan kata lain, apa yang dia ucapkan itu terjadi. Dan kemudian Tuhan meneguhkan ucapannya itu dengan tanda-tanda yang heran, yang berkuasa. Di dalam perjanjian baru pun sama. Kemanapun Kristus melayani dan menyampaikan firman Tuhan, dimanapun ia berada, para pendengarnya merasakan bahwa setiap ucapan yang disampaikan oleh Kristus, setiap pengajaran yang ia sampaikan, itu penuh dengan kuasa, yang mencelikkan mata setiap orang, yang membukakan hati, pikiran orang, yang membuat orang-orang berbalik kepada Tuhan dan memahami esensi dari firman Tuhan. Ini dia yang saya sebut dengan kita jadi orang Kristen, jangan cuma bicara soal perkataan benar, tetapi juga harus berkuasa. Masalahnya kuasa itu ialah ketika kita membuka hati dan pikiran kita, melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, berjalan bersama Tuhan. Ya, maaf kata, ini mungkin juga akan menjadi koreksi. Ya, saya tidak mau jadi orang yang sok ya, mengatakan seperti ini ya. Tapi saya juga harus jujur apa adanya. Pernahkah saudara datang ke sebuah gereja, dan ketika saudara masuk ke dalam gereja itu, pendeta yang mengajarkan atau pendeta yang menyampaikan firman itu sudah sepuh, sudah tua. Tetapi yang saya heran, ia menyampaikan kebenaran firman Tuhan based on text. Jadi seperti orang membaca teks yang sudah ia persiapkan. Dan ia menyampaikan itu seperti orang membaca. Hanya pengen selesai saja. Sehingga jemaat yang mendengarkan hal itu tidak mendapatkan apa-apa. Ia bisa saja mengucapkan hal-hal yang benar dari catatannya. Tetapi orang tidak mendapati hidup di dalam perkataan-perkataannya. Orang tidak mendapatkan ada pengurapan dan kuasa Allah melalui apa yang ia sampaikan. Karena ia hanya menyampaikan melalui pikirannya yang ia tulis di kertas dan ia bacakan. Mari saudaraku, belajarlah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang hidup. Based on pengalaman kita berjalan bersama Tuhan. Perjalanan kita bersama Tuhan. Bagaimana kita juga melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Tapi jangan juga yang aneh-aneh ya. Karena saya menyadari juga ada banyak aliran-aliran Kristen yang mengacu kepada orang bilang sekte Bahtera ya. Yang aneh-aneh ya. Yang kadang membuat saya itu tersenyum, bahkan membuat saya itu tertawa. Aneh-aneh. Yang orang mulai ngeroh-ngeroh. Roh Kudus berbicara, saudara tidak usah mengatakan Roh Kudus berbicara atau Tuhan berbicara, sampaikan saja kebenaran firman Tuhan. Dengan mengatakan Yesus atau Roh Kudus bicara kepada saya, sebenarnya saudara sedang tidak yakin dengan apa yang saudara sampaikan. Kalau saudara yakin bahwa Tuhan berbicara, saudara tidak usah pakai embel-embel Tuhan bicara kepada saya. Gak usah. Itu saudara pengen mendapatkan suatu pengesahan, satu legitimasi, yang membuat orang seolah-olah pengen diyakinkan dengan perkataanmu. Gak usah bilang, Roh Kudus bicara kepada saya. Gak usah. Saudara sampaikan saja kebenaran firman Tuhan. Nanti orang yang akan merasakan dan orang akan tahu bahwa ini adalah perkataan dari Roh Kudus atau bukan. Sampaikan saja. Di dalam perjanjian baru, para rasul menyampaikan khotbah. Mereka yang tadinya adalah seorang nelayan. Orang-orang yang tidak penting. Orang-orang yang tidak dipandang, tetapi mereka bisa menyampaikan firman Tuhan, dan Tuhan mengurapi mereka dengan kuat kuasa dan meneguhkan mereka, sehingga terjadilah yang namanya ada baptisan Roh Kudus terjadi, dan ada 3.000 orang bertobat setelah mendengarkan khotbah Petrus yang penakut ini. Saudara lihat, benar
belum tentu berkuasa. Ya, ada orang-orang hari ini, ada gereja Tuhan yang begitu jelimet, pengen straight, pengen lurus sesuai dengan kitab suci, dan saya hormati itu. Tapi mereka kecelek. Kecelek itu apa ya, saudara ya? Jadi mereka itu karena pengen benar-benar, tapi melupakan sisi lain, yakni hidup. Jadi selalu mengkhotbahkan seolah-olah pengen yang paling benar. Tapi ketika saya mendengarkan kebenaran firman-Nya, kok tidak ada kuasa ya. Tidak ada kuasa Tuhan di dalam apa yang ia sampaikan. Semua yang ia ucapkan itu benar. Semua yang ia ucapkan itu alkitabiah. Tetapi tidak ada kehidupan mengalir. Sehingga saya bisa menarik kesimpulan orang ini tidak memiliki relationship dengan Tuhan. Ia cuma sibuk dengan pikirannya menelaah kitab suci, tetapi mungkin dalam kehidupan sehari-harinya ia tidak menjalankan kehidupan yang bergaul karib dengan Tuhan. Jadi semua buah pelayanan itu adalah hasil pemikirannya semata. Pengen meyakinkan orang dan pengen dipandang paling benar. Bukankah itu yang terjadi saat-saat ini di sosial media? Ya, pendeta satu dengan pendeta lain saling berdebat soal mana yang paling benar. Ketika ada pendeta berkhotbah dikritisi. Kalau seandainya dikritisi itu benar, saudaraku, ya saya setuju. Dikritisi itu memang harus sih. Tapi kalau dikritisi itu dicari-cari salahnya, nah itu saya kurang begitu setuju. Ya, apa-apa langsung dikritisi. Padahal menurut saya sah-sah saja apa yang disampaikan itu. Nggak perlu sampai dikritisi. Seolah-olah jadi ada roh persaingan, saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kuasa seperti apakah yang saya harapkan yang disampaikan oleh pemberita-pemberita firman? Tentu adalah firman yang berkuasa untuk mengubahkan setiap hati anak manusia. Ya. Jadi kalau di masa lalu dan di dalam masa-masa penginjilan, saya itu wajar ya, saya melihat dalam pelayanan penginjilan itu biasanya penginjilan itu, pemberitaan firman, pemberitaan tentang Kristus, itu biasanya akan ditandai dengan mujizat-mujizatnya. Karena saya juga pernah melayani di dalam penginjilan, saudara ya, bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan lain. Saya melihat kuasa Tuhan itu bekerja luar biasa. Yang sakit disembuhkan. Yang terikat oleh kuasa roh jahat dilepaskan. Yang tadinya tidak punya pengharapan, akhirnya punya semangat hidup. Memberi diri dibaptis dan lahir baru mengikuti Yesus sungguh-sungguh. Nah, itu adalah hal-hal yang terjadi dalam penginjilan karena mereka jarang mendengarkan kebenaran. Mereka jarang mendengarkan kitab suci disampaikan. Mereka jauh dari pengajaran yang benar. Sehingga bagi mereka, bahkan yang belum pernah mendengarkan Kristus, mereka mengalami mujizat luar biasa. Tapi bagi orang-orang seperti kita yang notabene hidup di kota, ya, kota besar seperti ini, kemudian juga kita terbiasa mendengarkan pengajaran firman Tuhan, maka pengajaran bagi saya atau pemberitaan Injil yang ditandai dengan tanda-tanda heran itu ialah kebenaran yang bisa menegur dosa, yang bisa membuat orang berbalik kepada Tuhan, yang bisa membuat kita menyadari bahwa kita ini berdosa dan bersalah. Bahkan pengajaran-pengajaran yang bisa menemplak ketika kita sudah salah di dalam penerapan firman Tuhan. Ya, saya berharap pengajaran-pengajaran seperti inilah yang bahkan sanggup mengubahkan hati. Orang yang tadinya dingin, bahkan mungkin suam-suam kuku, ketika ia mendengarkan firman, ia dibangkitkan lagi imannya. Ia dibangkitkan lagi kerinduannya. Ia dibangkitkan lagi kasihnya yang semula. Wah, ini adalah contoh orang yang mengajar dengan penuh kuasa. Seperti Yesus. Yang membuat para pendengarnya itu takjub dengan apa yang ia sampaikan. Saudara ya, saya berharap gereja hari ini, mari sortir sungguh-sungguh pembicara-pembicaramu. Biar mereka menyampaikan firman Tuhan yang penuh kuasa, teguran-teguran dari mimbar yang membuat jemaat bertobat. Kalau ada jemaat berselingkuh, korupsi,
yang mau cerai. Mereka bisa diubahkan hati mereka. Itu firman Tuhan yang berkuasa yang membuat mereka tersadar. Kita merindukan kebenaran dari pengajar-pengajar yang seperti ini hari-hari ini, saudaraku ya. Tidak cuma ngomong benar, tetapi juga berkuasa. Seperti Kristus. Jangan seperti ahli-ahli Taurat. Yesus mengkritisi ahli-ahli Taurat. Mereka ngomongnya benar. Apa yang disampaikan itu benar. Tetapi tidak ada kuasa yang mengubahkan hati anak manusia. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi, mari bagaimana aku bisa memiliki perkataan yang benar dan berkuasa. Maka hari-harimu harus membangun kehidupan rohani di dalam Tuhan. Kalau engkau sudah bertobat dari lama, mengikuti Tuhan dari masa muda, ingatlah lagi kesetiaanmu dengan Tuhan. Berjalanlah dalam kasih-Nya. Ketika engkau khawatir, bawalah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ketika dalam hidup rumah tangga, berusahalah hidup untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Praktekkan itu di tengah-tengah ya hubungan suami istri, di tengah-tengah engkau mendidik anakmu, di dalam pekerjaanmu. Praktekkanlah kebenaran firman Tuhan. Hiduplah di dalamnya. Saya percaya ketika engkau melakukan hal itu, maka sesungguhnya Roh Kudus itu betul-betul, sebenarnya itu bukan kita melakukan semuanya itu demi kuasa. Sebenarnya itu justru apa yang kita perbuat itu membuktikan bahwa Roh Kuduslah yang menginisiasi, yang menjadi sumber pergerakan kita hari demi hari. Kita bisa mengampuni karena Roh Kudus yang menyuruh kita mengampuni. Karena secara manusia kita nggak mau mengampuni, betul nggak? Ketika kita, katakanlah hal yang simpel saja lah, pertengkaran suami istri lah. Biasanya kalau lagi ego kan, keras hati, nggak mau mengampuni. Tapi ketika hati kita ditegur oleh Roh Kudus, ayo kamu baikan dengan istrimu. Atau ayo engkau baikan dengan suamimu. Maka saudara jangan pernah tahan itu. Mulai temui istrimu, mulai temui suamimu dan berbaikanlah. Minta maaflah. Jangan sampai menajam sampai akhirnya terjadi yang namanya pisah ranjang, pisah rumah, dan akhirnya pisahlah dalam perceraian selama-lamanya. Saudara ya, belajarlah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana? Dengan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, maka engkau akan menuruti segala perintah-perintahnya. Perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang menuntun engkau sama seperti lembu yang tua itu yang menuntun saudara hari demi hari. Yesus menuntun saudara hari demi hari. Ketika engkau menegur seseorang, pastikan engkau berdoa bagi dia. Pastikan engkau mengasihi dia. Seorang ayah ketika anaknya melakukan kesalahan dan ia menegur, maka perkataan ayah ini memiliki kuasa yang sanggup mengubahkan hati anaknya. Supaya anaknya nanti tumbuh tidak dengan tanpa didikan. Ya, perkataan-perkataan dari orang tua, didikan ajaran itu berkuasa. Berkuasa apa? Mencegah anak kita dalam pergaulan yang buruk. Berkuasa mencegah anak-anak kita masuk ke dalam dunia atau lembah kelam, kekelaman dunia ini yang penuh dengan kejahatan. Nasihat didikan kita akan membentuk anak kita, meluputkan mereka dari hal-hal yang tidak baik, dari karakter-karakter yang buruk yang bisa menjerumuskan mereka. Itu juga adalah perkataan yang penuh kuasa, saudara ya. Maka jangan ragu untuk menegur, bahkan memarahi anakmu ketika ia melakukan sesuatu yang salah. Jangan nanti ia akhirnya menjadi anak yang kurang ajar, yang memang kurang diajar oleh bapak mamanya. Tidak punya sopan santun, tidak punya norma etika di dalam kehidupan. Didiklah anak-anakmu, saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak hal yang saya mau sampaikan yang berkenaan dengan kita menjadi orang jangan cuma benar aja ngomongnya, tetapi juga ada kuasa di dalamnya. Ya, kiranya Tuhan memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mengajarkan kami di kesempatan kali ini. Biarlah apa yang
kami sampaikan lewat mulut kami, mungkin juga lewat tulisan-tulisan kami di sosial media, boleh menjadi berkat bagi orang lain, boleh menguatkan, memberikan pengharapan. Apa yang kami ucapkan tidak mematahkan semangat atau tidak mempermalukan orang saja, tetapi semuanya itu boleh membangun Tuhan lewat perkataan kami. Kami percaya kehidupan kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami boleh membangkitkan lagi semangat-semangat yang patah, yang letih lesu, berbeban berat. Ketika kami menyampaikan sesuatu kebenaran, orang-orang yang mendengarkan akan dibangkitkan, akan dikuatkan, akan merasakan damai sejahtera-Mu dan kerinduan untuk berbalik kepada Tuhan dan mengikuti Kristus dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.